uang dipegang istri dengan pos-pos yang jelas, kayak lebih baik kayak gitu deh. Saya nggak mikirin beban kayak gitu. Dah kirim. Yang penting hobi saya, ketika saya ada hobi keinginan, istri saya mau support gitu aja. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini seru nih, spesial ya. Kita di Talk with Expert. Khususnya kita akan bahas money, love, and relationship. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sangat lumayan seru lah ya buat Sobat Cuan yang biasanya cuman aku dan juga Olivia Louis di sini, financial expert CNBC Indonesia, yang ngobrolin. Tapi sekarang ditambah ada udah Eko Andani, produser CNBC Indonesia TV, untuk ngobrolin soal masalah suami dijatah istri. Seru nggak tuh? Apakah ini sama seperti kondisi Sobat Cuan sekarang? Nah, makanya dengerin podcast kita ya. Hai, selamat siang Mbak Maria. Saya terjebak di antara ibu-ibu expert yang pengelola keuangan. Terjebak nostalgia enggak? Hari ini Money Love Relationship ngobrolin soal suami dijatah istri. Hayo Sobat Cuan yang dengerin kita nih hari ini, kira-kira kondisinya seperti apa? Apakah benar Anda dijatah oleh istri Anda? Dijatah positif ya ini ya, dalam pengertian adalah uang gaji yang kalian sudah dapatkan setiap bulan tuh disetor full ke istri. Nah, ini apakah terjadi demikian ataukah berbeda nih? Tapi ternyata nih hasil obrolan gue nih ya, obrolan kemarin sama teman-teman, ternyata rupanya banyak kan yang dijatah istri sih. Menarik ya? Menarik. Kok bisa sih laki-laki gitu? Lo gak merasa direnggut ya kebebasan lo mengelola keuangan ya? Dulu pas awal-awal saya penganut mazhab suami yang memberikan istri jatah. Oh gitu? Tapi pas awal-awal itu mikir, apaan sih? Saya punya istri yang lebih, lebih muda dibanding saya. Saya dong yang harus jatah, saya biasa mengelola keuangan. Tapi itu cuma kuat 1 tahun pernikahan. Sisanya 4 tahun berjalan, kayaknya memang benar lebih baik uang dipegang atau dikelola oleh bendahara negara, ibu negara. Tunggu, dijatah ini berarti artinya adalah gaji lo ini langsung di spread atau langsung lo ambil bagian lo yang, atau lo kasih bagian istri lo, atau kayak gimana? Atau lo penuhin dulu biaya rumah tangga, selesai beres nih jatah istri, abis itu udah gitu, gimana? Kalau sekarang saya di posisi menerima jatah dari istri. Misalnya, kalau dulu saya menjatah. Jadi saya bilang, saya punya utang yang tidak bisa diganggu-gugat sebelum kita menikah. Sebut saja itu KPR. Jumlahnya sekian. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Sementara saya juga butuh untuk transportasi, bensin dan lain-lainnya. Itu saya masukkan dalam pengeluaran bulanan. Nah, sisanya seperti biaya dapur, listrik, dan lain-lain, itu saya kasih ke istri. Saya kasih jatah bulanan, dan ini untuk nafkah kamu, totalnya sekian. Jadi jelas rinciannya, kelompok-kelompoknya jelas kayak seperti itu dulu. Berarti itu semua bersumber dari pendapatan udah gitu ya. Jadi intinya harta istri untuk istri, harta suami milik berdua. Mantap. Pengen yang kayak gitu ya. Gimana nih Liv melihat, ini salah satu contoh sih. Ini dulu. Kalau sekarang mah udah enggak ya? Sekarang enggak. Kayaknya enggak kuat, lebih baik istri aja deh ngelola, suami tahu beres gitu. Berarti kalau sekarang udah Eko berarti ini dapat yang sesuai dibutuhkan aja tiap bulan. Dan itu menurut saya. Kalau kurang gimana? Kalau kurang? Tinggal minta. Oh gitu. Karena beruntungnya nih, karena ini direkam ya. Beruntungnya. Gak apa-apa. Kan nanti didengar istri. Beruntungnya istri saya itu sangat sportif. Karena sportifnya seperti ini. Ya, saya kekurangan. Misalnya saya nih, tolong dong, mama minta uang di kampung, ini tolong dikirim misalnya 1 juta. Saya cuma minta 1 juta. Istri saya yang soleha itu mengirim 3 juta. Jadi kurang apa lagi? Contohnya seperti itu. Jadi ya sportif istri saya. Jadi apapun, ya kenapa saya harus khawatir memberikan uang kepada istri? Kasih ke istri semua gitu. Iya ya. Ini kalau ini case-case yang ini banyak atau enggak sih, Liv? Atau banyak yang justru malah di zaman sekarang masih ada suami yang dominan? Kalau Olive kan dulu sempat juga suami yang dominan ya. Aku yang dijatah. Iya. Terus yang dijatah. Dulu awal nikah itu dijatahnya bener-bener cuma ini lagi, kayak uang makan, terus misalnya jajan, shopping. Jadi aku sama sekali nggak ngurusin bayar listrik gitu-gitu. Itu semua dia. Tapi sampai kayak udah mulai belajar investasi itu, jadi udah beda. Ganti. Kalau sekarang itu suami punya gaji kan di satu account. Nah, itu udah aku yang atur posisi-posisinya, berapa persen misalnya untuk aku pegang yang untuk uang sekolah anak ya, kebutuhan sehari-hari. Terus dia juga sama yang kayak tadi Mas Eko bilang, jadi
jatahnya dia itu adalah keperluannya dia untuk tentunya bayar tol, bayar parkir, terus biasalah hobi cowok kan juga punya hobinya sendiri. Terus sama ada yang memang kita posnya untuk saving dan juga investasi di satu rekening tersendiri lagi. Jadi kita memang punya rekeningnya agak banyak ya, sampai 4, dan aku juga punya rekening sendiri lagi yang itu. Memang banyak sih yang kayak gitu, tapi banyak juga memang sekarang yang dijatah dalam artian kalau Mas Eko gaji berarti langsung transfer ke istri atau enggak? Atau dipegang istri ATM-nya? Jadi misalnya gini, enggak. Enggak. ATM masih sah, Oh, enggak. oke. Saya masih punya kekuasaan. Jadi minimal gini, contohnya 100% saya terima gaji. 30%, 25% itu habis untuk misalnya buat bayar hutang. Nah, KPR itu tadi ya. KPR tadi. 5%-nya itu saya pegang untuk dana cadangan atau dana hobi saya. Tapi sisanya yang 70% saya kasih ke istri. Kalau misalnya nanti di jalan, saya mau ada apa-apa nih. Baiknya istri saya ketika saya minta 1 pasti dikasih 2. Jadi dilebihkan lah sedikit. Dulu sih pernah megang semua, saya megang listrik ini. Jadi lumayan agak bingung sih. Komunikasi itu tuh lo udah mulai sebelum merit atau pas merit baru berjalan gitu aja? Komunikasi soal pengelolaan keuangan rumah tangga soal gitu. Pengeluaran itu ketika sudah menikah. Jadi kita mencari cara sendiri, menyesuaikan sendiri. Tapi memang sebelum menikah saya belak-belakan. Saya punya utang sebelum menikah. Saya punya KPR rumah sebelum menikah. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Lunasnya baru tahun 2030. Harus belak-belakan nih. Dan saya juga ngasih orang tua saya mungkin ada ngasih adik saya, ya harus belak-belakan. Iya, gitu. betul. Padahal kan jarang ya ada yang bisa terbuka gitu sebelum nikah. Walaupun ini awal-awal nikah tapi udah langsung dideklar gitu ya sebelumnya. Nah ini yang kasus-kasus yang jarang diobrolin gitu loh. Terus kemudian akhirnya kayak berdiri sendiri gitu uangnya. Memang kalau misalnya yang bagusnya ya harusnya diobrolin dulu nih sebelum menikah. Walaupun dalam prakteknya banyak juga nih sebelum menikah. Kayak aku juga, Mas Eko juga sebelum menikah gak ngomongin itu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata bisa nih. Tapi kan berarti poin utamanya adalah komunikasi. Ya dimana berarti kalau aku lihat Mas Eko sama istrinya tuh mereka tuh menganggap pernikahan itu setara ya. Kita tuh partner gitu berdua. Soalnya ada juga pernikahan yang ngerasa satu nih lebih dominan. Nah itu yang bahaya. Biasanya komunikasinya jadi nggak imbang tuh. Satu mau paling nguasain. Sebenarnya nguasain bukan dalam artian konotasi yang negatif ya. Mungkin maksudnya baik. Tapi coba deh tanya dulu ke pasangannya. Pasangannya ini enak gak kalau salah satu yang ada yang dominan seperti itu. Nah kalau misalnya untuk Sobat Cuan yang udah terlanjur menikah, ya better secepat mungkin bicara. Komunikasikan masalah keuangan dan lain-lain. Kalau misalnya untuk hutang, itu aku setuju banget harus diomongin di awal. Kenapa? Karena supaya kita tahu nih kira-kira hutang ini nantinya kalau menikah jadi kewajibannya siapa, apakah istri ikut berkontribusi atau tidak dan lain-lain. Jadi kan lebih enak ya, nggak diem-diem gitu, nggak cuma hutang KPR tapi misalnya juga hutang usaha dan lain-lain. Lalu juga kebutuhan untuk keluarga besar, misalnya kalau jadi sandwich generation gitu ya. Karena banyak juga jadinya case itu yang mereka ketika nikah istrinya baru tahu nih suaminya suka kirim duit ke keluarganya dan istrinya nggak terima. Mungkin dia ngerasa nanti jatahnya untuk dia atau untuk anaknya jadi kurang dan lain-lain. Jadi better diomongin di depan gitu. Soal duit sensitif nggak sih? Sensitif. Ya kan? Walaupun sama pacar atau sama tahu-tahu jadi istri kayak masih tetep ya. Kayaknya sensitif banget ya. Nah kalau lo sendiri sampai akhirnya lo menemukan pola bahwa ini harus diambil harus di cover, bukan cover ya, harus di maintain lah sama istri lo tuh sampai ke titik apa? Kayaknya udah gitu, karena kan lo nggak pride lo merasa misalnya sebagai cowok atau teman-teman tongkrongan lo deh kok misalnya ngerasa nggak bahwa gue masih perlu pride untuk take over uang gue gitu kan, ini dari hasil kerja gue. Dulu gue single juga gue bisa ngapa-ngapain duit gue. Sekarang kalau married kenapa jadi susah gitu ya? Mungkin ada fenomena itu ya. Mungkin yang lo capture kayak gimana? Berangkat dari pengalaman gue sendiri ya Mbak, gue pernah merasa di momen itu gue cowok dan gue harus pegang duit gue sendiri. Pernah merasa di momen itu, dan itu ujung-ujungnya apa? Sempat kayak ngerasa egonya terlalu tinggi, ujung-ujungnya berantem sama istri gitu. Duit gue masa gue nggak boleh ini, dulu gue sebelum nikah gue bisa ngelola sendiri kayak gitu. That's point maksud gue. Nah sekarang masuk dari poin itu setelah setahun berjalan, kayaknya ya capek juga ya. Kok kita merasa kurang terus nih, padahal kita udah kayak rasa nge-save money tapi kok kurang-kurang terus. Akhirnya coba deh pakai pola istri yang kelola gitu. Nggak tahu kenapa sampai mungkin 4 tahun berjalan ini, kita masuk ke 6 tahun aman-aman aja tuh, alhamdulillah saya nggak merasa kekurangan gitu. Dan apapun yang saya inginkan
Dapat Bisa, sama istri, oke. dapat ya. Yang penting saya jelasin, eh, harus ada nih, betul kan seperti Mbak Olive tadi, kita harus jelas nih, uang buat tabungan anak ini, uang sekolah anak ini, betul. dana darurat ini, kita memang harus buka banyak rekening sih. Dan ini tabungan buat jalan-jalan yang mana gitu. Betul, Oke, ada pos-posnya Ada ya. pos-posnya. Penting Dan jangan makanya- digabung aja gitu. Dan makanya lo juga akhirnya punya komunikasi yang baik gitu ya. Iya. Ada nggak yang mungkin teman-teman lo yang agak bingung gitu, ruwet gitu kehidupannya soal duit-duitan? Karena kan kita harus lebih mendengar suara cowok nih kan, selama ini kan kita Iya. doang nih kan ngomongin soal cewek. Kalau dari sisi cewek sih sebenarnya amat sangat senang sekali dilibatkan dalam pengelolaan keuangan. Kita sangat senang banget sih. Tapi tergantung ya kualitas istrinya, mampu atau tidak, bisa atau tidak, kan itu bisa di cross check lagi. Tapi kalau dari sisi kacamata cowok, Ada sih teman-teman di tongkrongan ya kekhawatiran karena ya istrinya di rumah, yang suami yang mencari kerja, bukan berarti istrinya tidak bekerja ya, di menjaga anak, tapi memang untuk gaji cuma satu sumber dari suami. Jadi sang suami khawatir kalau memberikan uang kepada istrinya, takut istrinya tidak bisa mengelola. Jadi lebih baik saya aja deh yang ngasih. Jadi istrinya dijatah. Ya itu, dia sudah capek kerja, habis capek kerja, capek lagi ngelola uang kayak gitu. Jadi karena tidak kepercayaan, karena khawatir aja nih istrinya boros, nggak bisa ngelola uang gitu. Khawatiran itu sih yang terjadi di. Tapi sebenarnya pengelolaan keuangan itu haruskah satu pos atau 2 pos bisa? Tapi kalau 2 pos kayaknya ribet ya. Nih kalau kayak kurang apa? Ini yang bayar ini siapa nih? Lo atau gue gitu kan? Kalau misalnya uang itu tidak di dalam satu pos, atau harusnya seperti apa sebaiknya agar komunikasi mengenai perencanaan atau pengelolaan keuangannya itu sinkron gitu kan? Kalau masing-masing misalnya nih ya, kayak istri punya gaji dipegang sendiri, suami punya gaji udah di-share ke istri tapi dia pegang sendiri, gak tahu nih berapa gitu kan. Terus tiba-tiba ada pengeluaran ekstra yang muncul. Nah ini siapa nih yang harus kudu mesti bertanggung jawab terhadap pengeluaran ini? Harusnya kayak gimana nih? Ada juga kan case dari awal, misalnya suami istrinya tuh pasangan yang bekerja ya. Biasanya mungkin ada juga aku temen yang mereka karena dua-duanya bekerja, jadi mereka bagi, misalnya gue bayar listrik ini, gue bayar sekolah ini. Ada juga yang kayak gitu. Jadi udah punya nih masing-masing. Oke, Kalau tiba-tiba di luar itu ada muncul 1 biji gitu, misalnya dana berarti kan harus tertentu. perlunya dana darurat kan. Kalau itu sama-sama nabungin dana darurat. Misalnya nih, dana darurat itu kan misalnya 3 bulan dari pengeluaran. Katakanlah gaji istri 5 juta, gaji suami 5 juta, butuh 3 bulan berarti kan 10 juta. Nah, masing-masing harus nambahin, misalnya setiap bulan sisihin deh 1 juta, 1 juta, 2 juta, nanti kan beberapa bulan kemudian terpenuhi. Ada juga case yang misalnya kayak aku ya, dulu aku kan nggak kerja. Jadi semua di cover istri kan, single income. Di cover suami. Di cover suami. Terus sekarang karena kerja, aku sebenarnya tidak diminta untuk bayar ini itu, tapi dalam artian karena sebagai istri ya, kita kan pasti apa-apa yang baik untuk anak-anak ya. Ajuin diri sendiri, ya udah deh. Jadi kalau misalnya liburan nih, pergi liburan yang tadinya misalnya kalau mau liburannya agak enak, aku ikut deh kontribusi. Oh oke. Ya, Gue jadi support yang ini iya, gitu ya. misalnya aku bayar villanya deh, atau aku bayar kamarnya deh, kontribusi. Atau misalnya tadinya kita cuma sanggupnya liburannya di dalam Indonesia aja, tapi misalnya oh ya udah deh, bisa nih kayak keluar negeri, aku bantu dia support gitu. Atau tadinya misalnya anak cuma bisa les AB, oh karena mamanya udah CD, kerja, iya EFG jadi gitu CD ya? kayak gitu. Iya ya, Gitu. mau kontribusi istri, khususnya case yang bekerja ini cukup bisa membantu justru ya, support dari pengelolaan keuangan. Nah kalau misalnya lo sebagai suami tahu nggak sih misalnya penghasilan istri, kemudian terus apa aja yang didapat, atau ya memang menyerahkan sepenuhnya, ya udah kan semua udah diposin ke istri nih, ya udah mau kamu dapat 1 atau lebih dari itu ya udah gitu, gimana kamu ngelolanya? Jadi istri gue sekarang nih udah gak kerja ya Mbak. Jadi benar-benar pure freelance. Jadi nggak ada kerja, nggak kerja di kantoran, tidak menerima gaji tiap bulan ya. Kayak kalau kata orang sih rezekinya rezeki harimau. Kalau lagi gede, kalau enggak ya nggak ada. Rezeki harimau. Ya rezeki harimau. Jadi istri gue ya kayak gitu. Penting dia jelas. Aku ngeluarin uang sebulan ini buat ini ya, buat bayar mbak, buat bayar keamanan, ini. Jelas. Gue sih selama pengeluarannya jelas, ya nggak masalah sih mbak. Mau dia mau ngelola mau apa. Penting yang harus ada setiap bulan adalah biaya tabungan anak, jangan dilewatkan. Iya. Itu sih yang harus. Prioritas ya berarti. Ya, Prioritas ya. Nah kalau lo sendiri lebih nyaman memang pos itu satu, atau masing-masing punya apa ya kendali gitu terhadap posnya, atau yang biasanya teman-teman lo
terjadi itu apakah posnya sendiri-sendiri atau kayak gimana? Kan kalau cowok tuh katanya ada harta tahta dan wanita. Iya, gitu bener. ya. Jadi kalau Dan menurut saya bahaya kalau menurut gue kalau cowok terlalu banyak megang duit bahaya sih. Mungkin kalau misal disalurkan ke hobi yang positif mungkin baik. Kalau misal disalurkan ke hobi yang tidak bahaya nih. Apa Mungkin itu? ngekosin cewek lain atau bayarin dede-dede gemes atau apa itu kan lebih bahaya. Makanya lebih baik ya udahlah kasih ke istri ya, kita pun mau nakal-nakal mau gimana, uang aja dijatah. Ya bener Kayak juga gitu kan. sih. Ini apa namanya anekdot nggak ya? Iya, Hal yang anekdot. lucu ya. Tapi emang perempuan ya pasti lebih safe nggak sih kalau dia Iya. memang bisa lumayan punya kontrol terhadap keuangan suami ya sih? Harusnya sih seperti itu, tapi kan sebenarnya ada juga case yang justru istrinya kan yang nggak bisa nyimpan. Kayak ya adalah temennya suamiku juga salah satunya kayak gitu, sampai dia kayak karena kebetulan ya pokoknya dia sampai pernah sempat nelpon orang kantor, dipikir komisinya itu belum keluar gitu, padahal sudah ditransfer langsung ke rekening istrinya, tapi sama istrinya dipakai untuk arisan. Oh alah. Ya kayak gitu juga ada gitu. Jadi memang kalau yang seperti ini ya lebih baik, better ya suami aja yang ngatur. Karena ada juga memang istri-istri yang ya mungkin gaya hidupnya atau gimana lah. Jadi masalah nggak buat lo untuk dijatah? Atau menurut lo untuk sekarang nih dengan apa yang lo dapetin, dengan penjatahan yang lo dapetin, lo udah ngerasa cukup? Atau justru cowok-cowok ini ngerasa kayak lebih terkontrol marah ketika dijatah? Dulu gue pas sebelum nikah mbak, gue merasa gue jago banget nih mengelola keuangan. Dengan dulu gaji saya kecil di pekerjaan sebelumnya, kita simpan uang, alhamdulillah bisa beli rumah, walaupun itu jauh di apa, tapi bisa nyimpan beli rumah walaupun itu KPR. Nah setelah menikah, mencoba mempraktekkan itu selama 1 tahun pertama, ternyata susah ya. Dan setelah mencoba teknik yang kedua ini, uang dipegang istri dengan pos-pos yang jelas, kayak lebih baik kayak gitu deh. Saya nggak mikirin beban kayak gitu. Dah kirim. Yang penting hobi saya, ketika saya ada hobi keinginan, istri saya mau support gitu aja. Jadi memang di nikah itu nggak boleh ditutup-tutupin deh. Iya benar. Sportif sih. Iya, harus benar sportif. Sih. Komunikasi ya, komunikasi dan itu keterbukaan. Iya. Kalau istrinya nggak mau ngasih, dikuasain. Ada juga loh, ada juga. Ada kan case yang kayak gitu. Begitu masuk istrinya tuh kantong gue terlalu susah takut. banget keluarnya. Tapi gitu. percaya deh sama aku, kalau aku tuh percayanya gini, rezeki suami tuh kan datangnya dari doa istri ya dibilangnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kadang ada gitu, aku tuh suka kasih tahu orang, misalnya dia tuh, misalnya ada yang cerita sama aku, Kak aku tuh pengen banget deh suamiku tuh bisa jadi sukses, kok sekarang tuh kayak kerjaan dia gini-gini doang, misalnya rezekinya belum banyak. Aku suka ngomong sama mereka gitu, atau aku suka share di Instagram, tanya deh dalam hati, kamu mungkin mau suami kamu sukses, punya rezeki yang bagus, tapi pasti dalam hati kecil kamu ada perasaan kayak, tapi nanti kalau dia sukses dia punya simpenan, tapi kalau dia sukses nanti dia punya cewek lain. Itu namanya mental block. Jadi kalau kamu cuma di mulut doang bilang pengen deh suami bisa sukses kayak orang lain, tapi di dalam hati kamu masih ada perasaan takut nanti suami kalau banyak uang malah cari cewek lain dan lain-lain, biasanya karena kayak gitu rezekinya nggak datang-datang. Jadi berdoanya tuh yang sinkron ya, antara hati, pikiran dan ucapan. Jadi ya harusnya berpikirnya adalah Tuhan, aku pengen suamiku lebih sukses. Misalnya dia jadi kepala kalau di dalam Kristen ya, bukan ekor. Apapun yang terjadi kalau nanti dia sukses dan kaya, itu sudah di luar kendali kita. Betul. Toh kalau dia kaya, nanti kita jadi lebih pintar lagi kan ngatur uangnya. Kita bisa amanin aset-aset yang memang kalau nanti ada apa-apa, ya udah. Yang penting anak-anak aman. Masa depan gak ada yang tahu. Benar ya kan, kalau nggak diambil Tuhan diambil setan. Iya betul. Termasuk tambahan ya Mbak Maria. Iya. Saya apapun seperti kayak rumah, mobil, itu nama istri saya. Jujur. Ketika misalnya nanti saya berpikir saya nakal nih, tanda kutip, saya ingin mencari yang lain. Saya berpikir saya ini cuma numpang loh di sini. Walaupun juga saya berasal dari Padang ya. Kami orang Padang itu nggak pernah menguasai harta yang cowok ini. Kami cuma mencari harta materialisme ya. Jadi cuma cewek yang menguasai. Karena apa ya? Kami cuma numpang, kami mencari di sini. Itu pun buat ngingatin saya kalau saya nakal-nakal. Ingat anak istri saya. Betul. Kamu tuh cuma numpang loh di Jakarta ini, nggak ngapa-ngapain. Udah itu aja. Kadang memang ketika kita ambil statement suami dijatah istri, ternyata banyak suami-suami yang butuhin pagar itu sebenarnya untuk mereka bisa mengontrol dirinya, mengontrol egonya gitu ya, emosi dan lain-lain, karena memang ternyata itu dibutuhkan juga untuk sebagai pondasi rumah tangga yang kuat. Nah, istri-istri di luar sana kalau mau dipercaya sama suaminya
untuk bisa ikut kontribusi ngelola keuangan ya pantaskan diri dulu. Itu paling penting. Pantasin diri dulu, bisa nggak pegang coba yang kecil Iya, sampai nanti betul, kelola yang betul. besar gitu kali ya. Betul. Pas deh happy deh lo, ya kan rumah tangga lo ya nggak sih, siapa sih yang nggak mau happy? Iya. Komunikasi juga jangan lupa sih Iya. ya. Thank you banget nih obrolan seru ya. Suami dijatah istri, mungkin besok mau istri dijatah suami ya, itu biasa itu sih kayak gitu ya. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin Talk with Expert Money Love Relationship suami dijatah istri ya. Semoga obrolan kita ini masuk dan bisa semakin terbuka lagi ya suami istri begitu untuk ngobrolin soal pengelolaan keuangan. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan, di like, di share, dan juga komen Sobat Cuan ya. Dan podcast kita hari ini juga tayang ya di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Kak Olive, thank you banget. Oh ya, Thank you banget. Kita pamit dah. bye.